وانفعنا زدنا علما بارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah menyelesaikan dengan izin Allah puasa Asyura untuk tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasarul Jami' Shaghir dan kita masih membahas huruf alif pada nomor 911. وقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدنانير paling utamanya dinar adalah dinarun, satu dinar yunfiquhu rajul yang seseorang menafkahkannya ala iyali untuk keluarganya. Yang kedua wa dinarun, dan satu dinar yunfiquhu rajul yang seseorang menafkahkannya ala dabbatihi untuk kendaraannya fi sabilillah, di jalan Allah. Wa dinarun, dan satu dinar yunfiquhu rajul yang seseorang menafkahkannya ala ashabihi untuk sahabat-sahabatnya fi sabilillah, di jalan Allah azza wa jalla. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, derajatnya sahih. Yang dimaksud paling utama itu adalah paling besar pahalanya. Jadi dalam bab-bab amalan, kalau disebutkan paling utama atau paling baik atau paling dicintai oleh Allah, itu maksudnya sama, yaitu paling besar pahalanya. Maka infak itu pahalanya bertingkat-tingkat. Ada yang lebih besar pahalanya dan ada yang lebih rendah pahalanya. Selain karena ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk apa infak ini dikeluarkan. Nah, maka dalam hadis ini Nabi menjelaskan untuk apa infak itu dikeluarkan, menyebabkan berbedanya pahala. Yang paling besar adalah kalau kita keluarkan infak untuk keluarga kita. Iyal. Iyal itu siapa saja? Istri, anak, budak zaman dulu. Okay. Kalau sekarang tidak ada budak, nah, maka misalnya kita menanggung orang tua yang miskin, maka termasuk. Atau menanggung anaknya saudara kita yang miskin, kemudian kita tanggung. Atau menanggung siapapun lah yang menjadi tanggungan kita sementara bukan termasuk dari anak istri kita. Nah, itu semuanya termasuk iyal. Ini yang paling besar pahalanya. Kenapa? Karena nafkah untuk keluarga itu sifatnya adalah fardhu ain. Adapun yang kedua dan ketiga ini sifatnya adalah fardhu kifayah. Nafkah untuk jihad fi sabilillah. Nah, ini kan fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang menafkahi dan itu sudah cukup, maka sudah tidak wajib untuk menafkahi dalam bab jihad fi sabilillah. Fi sabilillah ini bisa bermakna sempit, bisa bermakna umum. Kalau makna sempitnya maksudnya adalah jihad fi sabilillah, perang melawan orang-orang kafir. Maka disebutkan dabbah, kendaraan. Nah, zaman dulu yang dipakai adalah onta dan kuda. Di Indonesia sekarang ini tidak ada jihad perang. Maka fisabilillah di sini bisa kita maknai yang lebih luas. Fisabilillah adalah segala sesuatu yang untuk meninggikan kalimat Allah. Panjenengan pergi dari rumah menuju ke pengajian ini. Berarti memberi nafkah kepada motor panjenengan untuk pengajian. Ini masuk di sini. Ala dabbatihi, atas kendaraannya. Kendaraannya yaitu motor. Makanannya adalah bensin. Nah, kita keluarkan bensin untuk beli, untuk memberi makan kepada motor kita. Ini termasuk infak terhadap dabbatihi fi sabilillah. Ini pahalanya besar. Tapi derajatnya di bawah nafkah untuk keluarga tadi. Yang paling besar adalah untuk keluarga. Kemudian hadis ini jangan disalahpahami kalau begitu semua uang saya fokuskan untuk keluarga. Ini tidak benar. Maksud Nabi dalam hadis ini adalah dahulukan yang lebih wajib daripada yang wajibnya tidak fardhu ain.
Maka fardu ain untuk menghidupi anak istri itu didahulukan. Kalau sudah cukup, nah, baru silahkan nafkah ke sana kemari. Itu maksudnya. Jadi tidak benar kalau disalahpahami, kalau begitu semua uang saya untuk keluarga. Orang miskin tidak dapat jatah. Tidak benar seperti ini. Ini pengamalan tidak sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian 912. Afdalul zikri, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa afdalud doa, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa zikir paling utama tahlil. Kenapa? Tahlil itu adalah kunci masuk surga. Orang pertama kali masuk Islam disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang kafir meskipun dia ahli wirid, dia tasbih, tahmid, takbir, tapi tidak pernah syahadatain, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka dari sini tahlil adalah zikir yang paling utama. Doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Doa itu kan meminta. Allahumma inni as'aluka. Nah, alhamdulillah itu memintanya di mana? Tidak ada permintaan sama sekali. Kenapa disebut doa? Disebut doa karena orang yang mengucapkan alhamdulillah itu berarti mensyukuri nikmat Allah. Dan orang yang mensyukuri nikmat Allah akan diberi tambahan oleh Allah. Maka orang yang mengucapkan alhamdulillah seolah-olah mengatakan, ya Allah tambahkan nikmat kepada saya. Seolah-olah mengatakan begitu. Karena itu disebut alhamdulillah sebagai doa dari sisi ini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Pada surat Ibrahim ayat 7. Ingatlah ketika Allah mengumumkan, sungguh jika kalian syukur, sungguh betul-betul akan kami tambah nikmat. Sekarang zikir alhamdulillah dengan zikir la ilaha illallah, mana lebih utama? Apakah lebih utama tahlilnya atau lebih utama tahmidnya? Imam Suyuti mengatakan antara tahlil dengan tahmid, apa kata beliau? Nah, saya sampaikan di sini karena bisa jadi terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Dalla bimafhumihi ala anna la ilaha illallah afdal min alhamdulillah. La ilaha illallah lebih utama daripada alhamdulillah. Ini menurut siapa? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Kenapa? Karena alhamdulillah ini juga termasuk zikir. Nah, ketika Nabi mengatakan zikir paling utama adalah la ilaha illallah, berarti termasuk di dalamnya alhamdulillah kalah dengan la ilaha illallah. Ini pendapat Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Tapi seandainya ada orang berpendapat bahwa tahmid itu lebih utama, bagaimana? Mari kita lihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini sudah populer, seringkali saya tampilkan, tapi kita tampilkan lagi. Allah Subhanahu wa taala memilih 4 ucapan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini semuanya dipilih oleh Allah, Pak. 4 ucapan. Berarti semuanya wirid-wirid pilihan. Kemudian Nabi menjelaskan, siapa yang mengucapkan subhanallah dicatat 20 pahala, digugurkan 20 dosa. Mengucapkan Allahu Akbar sama. Mengucapkan la ilaha illallah sama. Tapi kalau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dari dalam jiwanya, dari dalam hatinya, maka dicatat baginya 30 pahala dan digugurkan darinya 30 dosa. Maka seandainya orang berdasarkan hadis ini mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin lebih utama daripada tahlil, tidak ada masalah. Karena Rasulullah mengatakan tahlil pahalanya 20, sementara tahmid alhamdulillahi rabbil alamin pahalanya 30. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Diya dan yang lain-lain. Tapi ya kita gabungkan saja tahlil sama tahmid. Perbanyak tahlil dan perbanyak tahmid. Dan saya teringat guru kami Syekh Umar bin Hafid, Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau ditanya, wahai Habib, mana lebih utama, tahlil atau salawat? Karena beliau Habib Umar ini seringkali mengucapkan tahlil.
pengajian seperti ini, berhenti jeda sebentar mengucapkan la ilaha illallah. Menjelaskan sesuatu, jeda sebentar, la ilaha illallah. Seringkali begitu. Sementara banyak orang yang lebih menyukai sholawat. Nah, maka beliau ditanya, lebih utama mana? Salawat atau tahlil? Beliau mengatakan, la yutadoroban. Jangan kamu pukul-pukulkan antara wirid itu. Jangan ditabrak-tabrakan. Jadi nggak perlu ini lebih utama daripada ini lebih utama daripada ini. Nggak begitu. Tapi tahlil punya keutamaan, sholawat juga punya keutamaan. Jadi bagaimana? Dua-duanya dibaca. Adapun seseorang lebih cenderung kepada tahlil, silahkan. Kadang-kadang Allah itu kasih ilham kepada kita, kita suka tahlil. Jadi ujuk-ujuk mulut kita itu sukanya tahlil. Nah, itu berarti dia dikasih ilham oleh Allah tahlil. Saya mengaku termasuk orang yang lebih suka salawat. Jadi wirid andalan saya ketika nganggur adalah apa? Salawat. Kenapa? Saya melihat salawat fadilahnya sangat-sangat besar, disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa salawat satu kali dibalas oleh Allah salawat 10 kali. Dan lagi banyak fadilah-fadilah salawat, meskipun tahlil pun juga tidak kalah banyak fadilahnya. Tapi itu tadi, apa yang Allah buka untuk kita silahkan dilazimi tanpa melecehkan atau meremehkan zikir-zikir yang lain. 913, afdhalur riqab, paling utamanya budak untuk dimerdekakan adalah aghlaha, yang paling mahal samanan harga. Wa anfasuha, dan paling istimewa inda ahli, menurut pemiliknya. Hadis riwayat Qaf muttafaqun alaih. Hadis ini menjawab pertanyaan seseorang, ya Rasulullah, budak apa yang paling utama untuk dimerdekakan? Maka beliau mengatakan yang paling mahal dan paling istimewa menurut pemiliknya. Kalau istimewa menurut pemiliknya, pasti dia akan susah melepasnya. Kalaupun dia lepas, pasti harganya pasti tinggi sekali. Karena dia suka sama budaknya ini. Nah, maka itulah budak yang paling besar untuk dimerdekakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini oleh para ulama ditarik kesamaannya dengan ibadah korban Idul Adha. Berarti korban Idul Adha itu yang paling utama adalah yang paling mahal harganya. Tapi memang korban Idul Adha itu oleh para ulama fadilahnya dibagi-bagi macam-macam. Dari sisi harga yang paling utama yang paling mahal. Dari sisi badan yang paling utama yang paling gemuk. Dari sisi jenis kelamin yang paling utama yang jantan. Dari sisi warna bulu yang paling utama adalah yang putih. Maka Rasulullah kalau korban Idul Adha biasanya 2 ekor kambing kibas jantan yang gemuk, yang berbulu putih, yang harganya mahal. Itu Rasulullah SAW. Bukan 1 kambing, tapi 2 kambing. Maka sunnah Nabi korban 2 kambing ini oleh Anas bin Malik dihidupkan. Dia mengatakan, saya melihat Nabi kalau korban 2 kambing, maka saya pun juga korban 2 kambing, kata Anas. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan. Orang korban tapi pilih kambing kibas yang jantan, yang mahal, yang gemuk. Karena memang harganya lebih mahal biasanya. Tapi untuk korban ini, para ulama mengatakan, ketika kita mengeluarkan 2 juta, dapat 1 kambing gemuk. Dengan kita mengeluarkan 2 juta, dapat 2 kambing biasa. Ini menurut para ulama lebih utama korban 1 kambing gemuk. Lebih utama daripada yang 2 tadi. Kenapa? Yang dituju dari korban Idul Adha itu adalah dagingnya. Dagingnya nanti akan dimakan orang. Nah, daging hewan yang gemuk itu biasanya lebih lezat. Karena dia terurus badannya sehingga jadi lezat. Beda dengan budak, kalau budak maka lebih utama jumlah daripada nilai. Jadi seandainya orang keluarkan duit 1 miliar, mendapatkan budak 10 saja. Dengan orang yang keluarkan duit 1 miliar, tapi mendapatkan 100 budak. Budaknya murah-murah, tapi dapat 100. Nah, lebih utama yang merdekakan 100 budak dengan uang 1 miliar. Lebih utama daripada yang 10 budak. Kenapa? Lebih banyak manfaatnya. Karena tujuan memerdekakan itu adalah melepaskan orang dari perbudakan. Nah, ini melepaskan 100 dengan melepaskan 10, lebih utama yang melepaskan 100. Nah, di sini ada perbedaan sedikit antara budak dengan korban Idul Adha. 914.
Afdalus sa'at, paling utamanya waktu adalah jauful lail, tengah malam, al-akhir yang terakhir. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang lebih utama daripada yang lain. Para ulama mengatakan, waktu ada malam, ada siang. Secara umum, malam ini lebih utama daripada siang. Ini secara umum. Kemudian dari waktu malam ini juga bertingkat-tingkat lagi. Waktu yang paling utama adalah jauful lailil akhir, tengah malam yang akhir. Yang dimaksud tengah malam yang akhir itu adalah sepertiga terakhir. Maka dihitung aja 3 jam sebelum subuh, itu sepertiga terakhir. Karena satu malam itu kira-kira 9 jam atau 10 jam. Ya. Nah, supaya mudah kita katakan 9 jam saja. Nah, sehingga 3 jam sebelum subuh itulah waktu yang paling utama. Kita subuh setengah 5, berarti setengah 4, setengah 3, setengah 2. Mulai setengah 2 sampai dengan setengah 5. Itu waktu yang paling utama. Karena itu hendaklah kita ingat hadis ini setiap kita ngelilir bangun. Bangun setengah 2, ingat-ingat, oh ini sudah masuk afdalus sa'an. Maka gunakan sebaik-baiknya untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin itu bukan jadwal antum tahajud, wah ini belum jadwalnya tahajud ini. Saya kalau sekarang tahajud nanti malah program pagi malah rusak. Silahkan tidur lagi nggak apa-apa kalau memang begitu. Tapi sebelum tidur gunakan untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah waktu yang paling utama di mana Allah menjamin terkabulnya doa pada waktu tersebut berdasarkan hadis yang lain. 915 afdalus syuhada, orang mati syahid paling utama adalah alladzina yuqatilun ya, orang-orang yang mereka itu berperang fi safil awal, pada saf yang pertama di medan jihad. Fala yalfitun, maka mereka tidak menolehkan wujuhahum, wajah mereka, hatta yuqtalu, sampai mereka dibunuh. Ulaika, mereka itulah yatalabbatuna, mereka bergelimpangan atau mondar-mandir fil ghurafil ula, pada kamar-kamar yang tinggi minal jannah, di dalam jannah. Yadhaku ilaihim, tersenyum kepada mereka rabbuka, pemeliharamu, yaitu Allah Ta'ala. Fa'idha dhahika rabbuka, apabila telah tersenyum pemeliharamu, ila abdin, kepada seorang hamba, fi mautinin, pada suatu tempat, fala hisaba alaih, maka tidak ada hisab untuk orang tersebut. Hadis riwayat Ahmad sahih. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang Allah tersenyum kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Karena ada jaminan kalau Allah sudah senyum sama hamba, itu berarti tidak ada hisabnya. Masuk surga langsung, tanpa hisab, tanpa adab. Enak kan? Kemudian hadis ini menunjukkan fadilahnya orang yang berperang di shaf yang pertama. Karena orang yang berperang di shaf yang pertama, berarti dia menunjukkan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa nyawa ini milik Allah, bukan milik kita. Sehingga posisi kita di depan atau posisi kita di belakang itu nggak ada pengaruhnya terhadap kematian. Betapa banyak orang yang dia berada di saf belakang, tapi malah mati lebih dulu daripada yang saf depan. Contoh paling gampang misalnya Khalid bin Walid. Dia tidak pernah pilih belakang, nggak pernah. Selalu pilih depan. Seorang pemberani. Tapi matinya berada di atas dipan. Dan dia mengatakan tubuh saya ini semuanya sudah ada bekas-bekas luka-luka pedang. Karena perang. Tapi lihatlah nih, saya mati di atas dipan, kata beliau. Maka kata beliau, orang-orang yang penakut semoga tidak bisa tidur mereka. Gara-gara takutnya itu. Maka tidak perlu takut karena berada di depan ini sama dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sama sekali mendekatkan kepada kematian. Di Indonesia tidak ada perang jihad. Maka bisa kita ganti shaf awal di sini dalam masalah apa? Salat jamaah. Salat jamaah shaf awal fadilahnya juga besar. Sebagaimana perang shaf awal fadilahnya juga besar. Karena orang yang salat jamaah di shaf awal menunjukkan bahwa dia semangat dalam ibadah sehingga dia bercepat-cepat dalam ibadah.
Maka seperti orang yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam jihad ini. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang la hisaba, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwa Nabi diberi oleh Allah 70.000 manusia yang tidak akan dihisab oleh Allah, langsung masuk surga. Kemudian masing-masing dari orang ini membawa 70.000 lagi. Maka hasilnya berapa kemarin? 4,9 miliar. Tambah lagi 3 cawukan dari Allah Subhanahu wa taala, itu tanpa hisab. Nah, kita berdoa lagi kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. 916. Afdalus syuhada, paling utamanya orang mati syahid adalah man sufika, orang yang ditumpahkan damuhu, darahnya, wa uqira, dan dilukai jawaduhu, kudanya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Dulu perang dengan kuda. Maka untuk melumpuhkan orang berkuda, itu caranya adalah kudanya itu kakinya ditebas dengan pedang. Kalau kudanya sudah gelimpang, maka orangnya akan jatuh. Nah, kalau sudah jatuh, baru orangnya dibunuh. Itu cara mengatasi orang pakai kuda begitu. Ya, kudanya dulu. Karena biasanya orangnya masih bisa gesit ketika berada di atas kuda. Tapi kudanya sudah lumpuh, dia bisa dilumpuhkan. Nah, maka orang yang mati syahid adalah yang paling utama, yang nyawanya lenyap dan kudanya pun juga terluka. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran, dalam satu amalan ibadah, yang paling besar pahalanya adalah yang paling besar pengorbanannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini orang jihad seperti ini, pengorbanannya paling besar. Nyawanya diserahkan untuk Allah, mati dia. Kemudian kudanya diserahkan untuk Allah, akhirnya terluka kudanya, jatuh, tidak bisa jalan lagi. Nah, dalam hal yang lain juga begitu. Dalam pembangunan masjid, dalam pengajian, dalam apapun juga, siapa yang lebih banyak pengorbanannya, itulah yang lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang sudah sering saya tampilkan, Rasulullah mengatakan, "Innalaki minal ajri ala qadri nasabik." Kamu dapat pahala sesuai kadar lelah kamu, wa nafaqatik, dan nafkah yang kamu keluarkan. Nah, maka semakin besar pengorbanannya, semakin besar pahalanya. 917. Afdalus sadaqati, sedekah yang paling utama adalah dhillu fustatin, naungan kemah, fi sabilillahi azza wa jal, di jalan Allah azza wa jal. Atau minhatu, meminjamkan khadimin, budak, fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau taruqatu fahlin, kuda yang sudah siap dikawini oleh pejantan. Taruqah ini kuda yang sudah siap dikawini, fahlin, oleh pejantan. Berarti kuda yang sudah dewasa. Fi sabilillah, dipinjamkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah paling utama adalah kita sedekah kemah untuk jihad fi sabilillah. Karena zaman dulu jihad fi sabilillah melakukan perjalanan jauh. Perlu mampir di tengah jalan, di padang pasir, nah perlu membuat kemah. Nah, kemah-kemah seperti inilah kemah yang paling besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau meminjamkan budak. Kita punya budak, kita pinjamkan. Ini budak biar melayani kamu selama perjalanan jihad fi sabilillah. Nanti kalau jihad selesai, kembalikan kepada saya. Nah, kalau zaman dulu budak, sekarang tidak ada budak, maka kita bisa pinjamkan barang-barang milik kita. Mobilkah, motorkah, dan sebagainya. Maka di daerah Jogja itu ya, ada salah satu ikhwan kita yang punya beberapa mobil, banyak. Mobil-mobilnya disiapkan untuk para mujahid fi sabilillah yang berjihad untuk dakwah ke pelosok-pelosok. Dakwah ke Merapi, dakwah kemana. Ini orang para dai ini kan tidak punya mobil mereka. Nah, disiapi mobil. Siapa yang mau pakai mobil, ini mobilnya dipakai untuk jihad mendakwahkan Islam. Ini sesuatu yang baik. Maka ini termasuk minhatu khadim, meminjamkan budak. Zaman dulu budak, sekarang mobil, meminjamkan mobil. Silahkan mobilnya dipakai. Pokoknya para dai yang perlu dakwah
ke tempat-tempat yang jauh perlu mobil, nah, supaya tidak sakit, karena kalau pakai motor setiap pekan pakai motor kan lama-lama sakit tubuhnya, oke, karena terkena angin terus. Nah, pakai mobil, nah, ini berarti minhatu khadim, semisal itu, pahalanya besar. Atau taruqatu fahlin, meminjamkan kuda yang sudah dewasa. Boleh dipinjamkan, boleh juga dihibahkan. Kalau dihibahkan berarti setelah dihibahkan nggak kembali. Kalau dipinjamkan, maka boleh kembali lagi. Bebas, terserah kita. Pinjamkan boleh, hibahkan boleh. Mobil juga begitu. Kalau kita berikan berarti diwakafkan. Kalau tidak, berarti masih milik kita. Selesai digunakan, balik ke rumah kita. Jadi milik kita. Kita mati, jadi milik anak-anak kita. Warisan. Nah, itu bedanya wakaf dengan peminjaman. Dua-duanya bagus, nggak ada masalah. Silahkan pilih yang mana. Kemudian 918. Afdalus sadaqah, sedekah yang paling utama adalah as-sadaqatu, sedekah ala dzirrahim, kepada kerabat al-kasyih, yang memusuhi kita. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah paling besar pahalanya sedekah kepada kerabat yang kerabat itu memusuhi kita. Sedekah kepada kerabat secara umum, baik yang memusuhi maupun tidak, itu pahalanya sudah besar. Karena dengan kita sedekah kepada kerabat, berarti kita melakukan dua kebaikan. Pertama sedekah, kedua silaturahmi. Tapi ketika kerabat ini ternyata memusuhi kita, nah ini pahalanya tambah lagi. Karena berarti kita melakukan sedekah dan melakukan silaturahmi dan memerangi nafsu kita. Orang pasti punya nafsu, tidak akan ngasih kepada orang yang benci. Tapi ini malah ngasih kepada orang yang benci. Kenapa? Kamu benci saya, bukan urusan. Yang penting kamu kerabat saya. Nah, mirip dengan ini, saudara-saudara kita sesama muslim yang menganggap kita orang-orang sesat, menganggap kita adalah orang-orang Syiah, padahal kita tidak Syiah. Kemudian ketika mereka kita salami, mereka tidak mau jawab. Tapi kalau kita ketemu mereka, nah ini, kalau kita salam, pahalanya lebih besar ini. Kenapa? Satu, pahala salam. Dua, pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kalau ketemu orang itu apa? Salam. Yang ketiga, pahala melawan nafsu tadi. Nafsunya manusia tidak akan senang kepada orang yang benci sama dia. Nah, ada orang menuduh kita, kamu itu kelompok Syiah. Padahal kita nggak Syiah. Sudah kita jelaskan, demi Allah kita tidak Syiah. Yang menuduh kita Syiah silahkan tobat. Karena kalau tidak tobat, nanti bahaya di akhirat. Hadis-hadis sangat banyak menunjukkan orang yang menuduh muslim yang tidak sesuai fakta itu dibenamkan dalam neraka pada nanahnya penghuni neraka. Sampai dia lepaskan tuduhan tadi. Nah, sudah gitu mereka masih menuduh kita. Kita salami tidak mau jawab. Dan mereka kalau jumpa kita tidak mau salami kita. Tapi kalau kita nekat salami mereka, pahalanya besar. Karena apa? Kita melakukan nafsu kita dengan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi nggak ada urusannya ya. Kamu memusuhi saya, bukan urusan saya. Yang penting kamu muslim, berarti kamu saudara saya. Nah, saya disuruh oleh Nabi kalau ketemu sesama muslim, disuruh mengucapkan Assalamualaikum. Pahalanya besar. 919. Afdalus sadaqah, sedekah yang paling utama. Antas saddaq, bahwa engkau bersedekah. Wa antas sahih, engkau masih sehat. Syahih, masih pelit. Ta'mulul ghina, engkau berangan-angan kaya. Wa takhshal faqr, dan engkau takut miskin. Wala tumhil, dan jangan engkau tunda. Hatta sehingga idza apabila balaghatil hulqum, telah sampai ke tenggorokan. Yang sampai apa? Rohnya. Qulta, maka baru engkau mengatakan li fulanin kada wa li fulanin kada. Ini saya sedekah, untuk fulan saya kasih sekian, untuk fulan saya kasih sekian. Jadi wasiat sebelum mati. Maka Nabi mengatakan, ala ketahuilah, waqad kana, sungguh adalah li fulan, milik fulan. Ini ada tambahan kada, ini tidak usah ditambahkan, dihapus saja, salah ya. Semestinya waqad kana li fulan. Waqad kana, dan sungguh adalah harta itu li fulan, milik fulan. Maksudnya milik ahli waris kamu. Jadi yang dimaksud fulan yang terakhir ini adalah ahli warisnya. Orang kalau sudah mau mati, maka harta yang dia tinggalkan itu sudah menjadi haknya ahli waris. Dengan bukti orang yang mau mati, kalau dia wasiat, maka hanya boleh sepertiga dari hartanya. Tidak boleh lebih. Tapi kalau orang masih hidup,
sehat, segar, sehat walafiat, dia sedekahkan seluruh hartanya nggak apa-apa. Karena apa? Dia masih sehat, masih bisa cari duit lagi, sehingga bisa menafkahi anak istrinya. Kalau sudah mati, sudah hampir mati, berarti sudah tidak punya tenaga lagi untuk menafkahi atau mencari nafkah, maka harta peninggalannya ini sudah menjadi milik ahli waris. Kalau dia nekat mau wasiat untuk disedekahkan, maksimal hanya sepertiga. Nah, itulah makna waqad kana li fulan. Harta kamu yang kamu wasiatkan itu sudah milik fulan, maksudnya milik ahli waris kamu. Nah, di sini sedekah paling utama adalah sedekah kita masih sehat, ketika kita masih kikir. Ini menunjukkan bahwa sedekah ini menjadi paling utama karena kita melawan nafsu tadi. Maka semua perbuatan yang ada nilainya melawan nafsu menjadi besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salam karena melawan nafsu. Nah, ini berarti pahalanya besar. Sedekah kepada orang yang memusuhi, berarti melawan nafsu ini. Berarti pahalanya besar. Kemudian hadis-hadis yang kita baca tadi, sejak tadi adalah afdalus sadaqah, sedekah paling utama ini, sedekah paling utama ini. Jadi mana yang paling utama? Kok semuanya paling utama? Nah, jawabannya adalah bahwa hadis-hadis ini karena semuanya sahih, ini tidak saling bertentangan. Jadi semua itu paling utama. Sehingga kalau kita buat judul sedekah paling utama ada beberapa. Satu, dua, tiga. Semuanya ini paling utama. Seperti dosa-dosa terbesar. Ada beberapa kan? Nah, diperinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dosa paling besar memang adalah syirik, tapi semua itu dosa-dosa terbesar. 920. Afdalus sadaqah, sedekah paling utama adalah juhdu, sungguh-sungguhnya al-muqil, orang yang sedikit hartanya, orang miskin. Wabda, dan mulailah biman ta'mul, terhadap orang yang kamu tanggung nafkahnya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa sedekahnya orang miskin itu lebih utama. Kenapa? Karena menunjukkan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya sedikit, tapi dia masih mengerahkan sebagian uangnya untuk sedekah. Nilainya memang kecil ya. Misalnya cuma 5.000. Tapi ini dari orang miskin yang duitnya sedikit. Ini lebih besar pahalanya dari orang yang sedekahnya 50.000, tapi duitnya sangat banyak sekali. Misalnya, orang yang punya duit hanya 100.000. Dia sedekah 5.000. Itu berarti besar itu. Karena berarti menyedekahkan berapa persen ya Pak? 5%. Kalau orang sedekah 10.000 berarti 10%. Ini ada orang sedekah 50.000, tapi duitnya 50 juta. Nah, ini terlalu besar. Tidak imbang antara 50.000 dengan 50 juta, atau misalnya 5 miliar duitnya, dengan orang yang sedekah tadi 5% dari hartanya. Karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabaqat dirhamun." Satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa? Ada orang hanya punya 2 dirham. Berarti orang miskin, duitnya cuma 2 dirham. Dia ambil satu, disedekahkan. Berarti tersisa 1 dirham. Berarti dia sedekah separuh harta. Sementara ada orang yang hartanya sangat banyak. Dia mengambil sedikit saja, hasilnya adalah 100.000 dirham. Dia sedekahkan dengannya. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Nah, maka dia mengambil besar, tetapi ternyata kalau dibandingkan dengan hartanya yang masih tersisa, sangat kecil. Sehingga Allah itu menilainya persenannya. Meskipun ya tetap saja ada hadis yang menunjukkan bahwa semakin banyak kita sedekah, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Tapi ini supaya orang-orang miskin itu tidak merasa lemah dari sedekah ini. Daripada saya sedekah cuma 5.000, 5.000 itu untuk bangun masjid jadi apa? Enggak, jangan meremehkan. Meskipun hanya 5.000, tapi karena duitmu sedikit, ini nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ada pembahasan.